العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai sekarang kita masih dikasih iman untuk bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini. Insya Allah seterusnya sampai akhir hayat kita. Dan juga kita panjatkan syukur kepada Allah atas kelahirannya Habibana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya akan membahas tentang manaqib atau tentang maulid atau tentang kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid artinya kelahiran. Maksudnya kelahiran adalah kelahirannya Nabi Muhammad. Kebanyakan ini saya tuduh poin aja ya. Kebanyakan kalau anak kita yang ulang tahun kita habis-habisan untuk merayakan. Kalau istri kita yang ulang tahun kita habis-habisan untuk merayakan. Suami yang ulang tahun pun begitu. Kantor yang ulang tahun dirayakan. Usaha yang ulang tahun dirayakan. 17 Agustus pun di besar-besaran atau tidak? Sekarang saya mau tahu, ada nggak perayaan kalau tidak ada Nabi? Ada nggak Idul Fitri kalau Nabi tidak ada? Bulan puasa ada nggak? Isra Mi'raj? Satu Muharram? Tidak ada hari besar kalau tidak ada mau. Berarti yang lebih besar mana? Karena tidak ada hari besar semua itu kalau tidak ada maulid. Di dalam bulan puasa ada satu hari namanya malam Lailatul, malam 1000 bulan. Kalau kita dapatkan itu maka ibadah kita seperti 1000 bulan. Bulan maulid ini melebihi daripada 1000 bulan. Jadi kalau di hati ini tidak ada rasa gembira, tidak ada rasa senang dengan kelahirannya Nabi, tanya hati kita. Tanya hati kita. Kenapa kalau anak ulang tahun saya gembira? Istri ini kok hatimu tidak gembira Nabi lahir? Apakah mereka, anakku, istriku, suamiku, orang tuaku lebih penting dari Nabi? Apakah seperti itu? Nabi tiap hari menangis terhadap umatnya. Menangis meminta istighfar atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita tiap hari ingat Nabi gak? Syukur-syukur kalau lisan kita selalu bersalawat kepada Nabi. Bentuk kegembiraan kita apa? Banyak. Ada penjual bakso, pas hari kelahiran Nabi dia gratiskan semua baksonya atas nama Ahmad dan Muhammad. Siapa yang punya nama Ahmad dan Muhammad saya gratiskan. Ada orang punya itu bentuk kegembiraan. Banyak bentuk kegembiraan. Seperti misalnya majelis Siratal Mustaqim, misalnya maulidnya tanggal 30 atau tanggal berapa, kita mau ikut merayakan, mau ikut gembira, 1 butir telur, 2 butir telur, itu bentuk kegembiraan. Bagi yang mampu satu, bagi yang tidak mampu satu, bagi yang mampu terserah. Jangan hitung-hitungan buat Nabi, karena Nabi tidak hitung-hitungan buat umatnya. Jangan hitung-hitungan. Apa yang kita keluarkan maka 20 kali lipat Allah ganti kepada hambanya. Siapa makhluk yang paling mulia di hadapan Allah? Siapa? Nabi Muhammad. Malaikat dikala dari Nabi Adam sampai sekarang yang paling mulia di sisi Allah itu Nabi mendapat julukan Habibullah, kekasihnya Allah. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi masuk di Siratul Muntaha, ingin bertemu dengan Allah, Nabi buka sendalnya, Nabi pegang sendalnya, Nabi berhadapan dengan Allah, ditegur Nabi kepada Allah. Hei, kenapa kau buka sendalmu? Dia bilang, saya mengingat waktu Nabi Musa ingin berbicara kepadamu di Gunung Tur, diangkat sendalnya, dibuka.
Nabi Musa kalamullah, kau habibullah. Nabi Musa tempatku berkalam, sedangkan kau kekasihku. Beda magam. Begitu cintanya Allah kepada Rasulullah, sehingga tidak semua umat manusia bisa dikasih hati untuk merayakan hari kelahirannya. Beruntunglah orang yang gembira di hari kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW. Abu Jahal, kalau ada orang bilang maulid itu bid'ah, ya, bid'ah yang sesat, orang yang maulid kafir karena dalilnya bid'atin dalalah wa dalalah finnar, apa namanya kan? Nah, itu kalau ada yang bicara seperti itu, berarti kalau dia bilang kullu bid'atin dalalah, kullu artinya semua. Berarti dari kita, ya, dari kita sampai kakek moyang kita semua finnar. Kalau dibilang kullu, motor yang dipakai bid'ah, mobil yang dipakai bid'ah, di rumah bid'ah, kompor bid'ah, lampu bid'ah, semua bid'ah, handphone bid'ah, semua bid'ah. Kalau dibilang kullu semua. Tidak ada hadis di situ dikatakan kullu kecuali, tidak ada. Kullu berarti semua. Tapi ada kalangan saudara kita yang menganggap bahwa kalau maulid tidak bisa, kalau anaknya ulang tahun bisa. Kalau hari lahirnya Nabi tidak haram. Tapi kalau anaknya halal, kalau istrinya halal. Kalau dirinya ulang tahun jam 12 malam bangun bebe dan kenapa tidak bilang begitu? Kenapa tidak bilang haram? Kenapa giliran Nabi ulang tahun marah-marah kok? Apa maksudnya? Hah? Berarti lebih hebat daripada Abu Jahal. Abu Jahal ketika kelahirannya Nabi, budaknya Abu Jahal lari menyampaikan kepada Abu Jahal, "Ya Tuhan, hari ini ponakanmu lahir, namanya Muhammad." Saking gembiranya Abu Jahal, dia bebaskan budaknya yang menyampaikan kabar gembira tersebut. Mau tahu apa yang terjadi sama Abu Jahal? Hanya sekali saja gembira dengan kelahirannya Nabi. Setiap hari Senin Abu Jahal dihentikan siksanya dan dikeluarkan air dari jari jemarinya di dalam neraka. Air di neraka itu satu tetes mahal. Tidak ada bisa kita dapat air di neraka, karena di neraka itu tempatnya siksa dan siksa. Tidak ada berhenti orang disiksa. Ya, Abu Jahal dikasih keluar air di jarinya untuk dia minum. Setiap hari Senin dihentikan siksanya. Pertanyaannya, ada nggak maulid di neraka? Ada. Itu Abu Jahal. Tidak disiksa, dikasih lagi air minum. Di neraka pun dirayakan hari maulid. Buktinya, ya kan? Di neraka pun ada namanya hari maulid. Kenapa? Gara-gara Abu Jahal senang kelahirannya Nabi, sehingga jangan ya Abu Jahal. Sekarang kita setiap minggu kita hadir maulidnya Nabi Muhammad, malam Senin, malam Jumat. Ya, kalau kita insya Allah semua surga. Semua surga, saya yakin, 100% saya yakin. Masa Abu Jahal saja satu kali senang masuk dapat keringanan, nah kita dari lahir senang dengan Nabi, pasti masuk surga semua. Tergantung hati kita sama Nabi bagaimana. Bukan tergantung sholat, zikir, bukan. Hati kita sama Nabi, baik sangka kita sama Nabi atau tidak. Itu saja. Senang kita tidak dengan kelahirannya Nabi. Coba kasih keluar itu. Siapa saja yang gembira akan kelahirannya Nabi, pasti masuk. Ada satu Habib yang mengarang Maulid Habsyi Sinterbura, namanya Habib Ali Al-Habsyi. Dia berkata, barang siapa pendosa di sini yang tinggi dosanya, yang maksiat terus kerjanya, ingin bertobat, datang kau saja di tempat maulid, duduk, bicara bersama Allah, ya Allah saya bertobat ya Allah, keluar kau suci kau. Bayangkan, tempat bertaubat katanya Habib Ali Al-Habsyi. Kalau orang yang banyak dosa ya, kalau orang yang kurang dosanya, bisa Allah istighfar itu salah satu di sini. Ya, yang main-main dengan salawat bu, yang main-main dengan maulid bu, dia mati begini baru kita tahu bu. Mati begini baru kita sadar. Kenapa tidak dari dulu hidupku aku habiskan untuk maulid? Kenapa tidak dari dulu mulutku aku habiskan untuk salawat?
Karena hidup tidak dilihat. Kalau Allah perlihatkan satu amal, niscaya tidak mau makan sama minum, tidak mau dilihat sama siapa. Di kamar, di kunci kamar, ibadah sama Allah, menangis, buka-buka mata. Kalau dikasih lihat di satu saja amal tak dikasih lihat satu saja. Persoalannya tidak dikasih lihat ya? Jadi ogah-ogahan, mau-mauan. Nah, sekarang ada uang 100 juta. Ibu, bapak, jam 3 malam datang kita di tengah kuburan, ada musik panggil uang 100 juta. Tampil dengan bulan tadi jual mana? Kenapa? Karena dilihat uang 100 juta di depan mata. Persoalannya itu kan amal satu tidak ada harga di dunia beserta isinya, satu amal, ya kan? Jadi kesempatan bulan Maulid ini perbanyak kita gembirakan hati, ya kan? Yang punya lorong kalau bisa patung-patungan bikin Maulid, yang punya usaha kalau bisa gembira apa saja, kasih diskon kah, kasih apakah, bentuk kegembiraan. Ya Allah, ini bentuk kegembiraanku kepada kelahirannya nanti. Itu jadi saksi loh. Jadi saksi nanti semua itu. Jadi main-main. Anu sedikit tapi jadi besar di akhirat nanti. Jadi besar, ya kan? Anu sedikit jadi besar. Kalau Abu Jahal saja dapat keringanan, kalau kita tiap tahun merayakan bukan hanya tiap tahun tapi tiap minggu. Tiap malam Senin, tiap malam Jumat. Alhamdulillah. Jadi kesempatan hari ini tanggal 12 Rabiul Awal, detik-detik kelahirannya Nabi Muhammad SAW, semua patung-patung yang disembah oleh orang kafir jatuh dengan sendirinya. Air Zam-Zam yang tidak ditemukan, hilang dari semenjak meninggalnya Nabi Ismail, keluar menyembur dengan tanda kelahirannya Nabi. Turun semua malaikat menyambut kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ibu daripada Nabi Muhammad SAW didatangi oleh wanita-wanita suci, didatangi oleh istri Nabi Ibrahim, didatangi sama istrinya Fir'aun, ya, namanya Asia. Istrinya Nabi Fir'aun itu namanya Asia. Fir'aunnya masuk neraka, Asianya masuk surga. Karena dia beriman kepada Allah, Fir'aun tidak beriman. Dia menyembunyikan imannya kepada Fir'aun sehingga dia masuk surga, Fir'aunnya masuk. Jadi dulu kasih suami kita masuk surga, kita masuk neraka, tetap balik. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati. Apa kita itu? Tanda-tanda kelahirannya Nabi. Jadi banyak tanda-tanda kelahiran. Api yang tidak pernah padam. Hujan berhari-hari tidak memadamkan api tersebut. Begitu Nabi mau lahir, mati semua itu api yang disembah oleh orang-orang kafir. Seluruh patung di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah, semuanya berjatuhan. Sampai Abdul Muthalib kaget, peristiwa apa itu? Peristiwa apa itu? Langit terang, padahal malam, tapi langit terang, menerang. Ibunya Rasulullah melahirkan tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Tidak ada keluar darah setetes pun. Umumnya orang melahirkan sakit dan keluar darah. Ibunya tidak melahirkan, tidak merasakan semua itu. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Sudah disunat, sudah dihitam. Subhanallah. Ya kan? Inilah tadi Maulid sejarah. Jadi kalau baca di Maulid, jangan cuma tahu bacanya, buka-buka di artinya supaya kita paham di masuk di hati kita. Buka-buka di artinya. Apa itu yang dibaca selama ini? Buka-buka di. Oh, ini banyak perjalanannya Nabi. Supaya apa? Supaya di hati kita itu tahu betul siapa Nabi. Kalau saya bertanya berapa anaknya Nabi, siapa Nabi, siapa pembantunya Nabi, siapa itu, kalian tahu. Tapi kalau sering dibuka tentang ini, artinya kita baca Maulid Qiyamul Lail, Maulid Habsyi, Maulid Diba, beda-beda itu, beda-beda. Bukan terjemahannya ada di sini, terjemahannya ada. Baca ini. Kalau kita baca ini, hati kita bersih. Buktikan diri sendiri. Buka ini di rumah kalau lagi tenang pikiran, buka ini, baca-baca, ya kan? Dan saya nak tahu tidak baca. Ketika lahir sang kekasih, ya kan? Ini yang kata Allah SAW. Ketika lahir sang kekasih, maka ia terlahir dalam keadaan tunduk dan bersujud kepada Allah Taala yang telah menghidupkan dan yang menciptakan kita, ya kan?
Dibaca ya, supaya nanti kalau hadir di maulid bisa dibayangkan. Jangan baca orang di depan. Bisa dibayangkan sedikit. Oh, yang nabacanya itu ini pasti merindukan. Kenapa? Karena kita paham. Tapi kalau kita tidak pernah baca artinya, bagaimana kita mau masuk ke dalam hati? Apa yang dibaca? Tidak tahu artinya. Ya, baca di artinya, betul-betul kita baca di dalam waktu luangkan, supaya nanti ketika orang baca maulid, betul-betul kita tahu artinya. Misalnya Habib dari baca, kita sudah bisa bayangkan ini larinya baca ke sini artinya. Seperti itu, tak? Jadi kesempatan bulan maulid kita keluarkan rezeki untuk bergembira akan kelahirannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersalawat salawatnya kembali kepada dirinya, bukan kembali kepada Nabi. Seandainya dari Nabi Adam sampai dunia ini digulung sama Allah, semua dunia ini salawat kepada Nabi tidak diangkat derajatnya satu peser pun. Tidak ada hubungannya Nabi diangkat derajatnya karena salawat kita. Salawat kita yang salawat yang kita baca untuk diri kita, bukan untuk Nabi. Bukan untuk Nabi. Benar nih. Cukup nih salawatnya Allah kepada Nabi. Cukup nih pujiannya Allah kepada Nabi. Tidak ada yang bisa tandingi pujiannya Allah sama Nabi. Tidak ada. Mau bicara malaikat, malaikat jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Seluruh malaikat bersalawat kepada Nabi. Terus untuk apa salawat? Untuk apa coba-coba salawat? Untuk kita nih. Jadi jangan dipede. Saya salawat untuk Nabi, tidak diterima salawat, tak bisa keluar dari Islam. Untuk apa nih? Kita salawat untuk keselamatan. Kita salawat, saya minta keselamatan ya Allah dengan berkah salawat. Karena tidak ada satu amalan di dunia ini yang bisa tembus langsung kepada Allah kecuali salawat. Mau ki sombong, mau ki tidak sombong, tetap diterima. Mau ki riak atau tidak riak, tetap diterima. Sembahyang kita baru sombong diri, tidak diterima sembahyang kita. Mengaji kita sebagai suara tidak diterima mengaji kita. Sedekah mau ki riak, tidak diterima. Salawat apapun yang kita lakukan langsung diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Satu salawat, 10 rahmat. Satu rahmat sudah cukup menyelamatkan kita di dunia dan ini 10 dikasihkan kita. 10 dikasihkan di salawat. 20 rahmat dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sehingga Allah ikut mencintai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya Allah tidak mau turunkan itu perintah ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, tidak. Cukup Allah beserta malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nanti setelah Allah turunkan itu, ya bersalawatlah kau ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah engkau kepada Nabi-Mu sebaik-baik salam. Apa itu maksudnya? Allah sudah kasih contoh. Saya Allah bersalawat. Ada nggak di atasnya Allah? Ada nggak? Nah, sudah cukup itu. Sudah cukup ya Allah. Saya Allah bersalawat kepada Nabi-Mu dan seluruh malaikatku bersalawat kepada Nabi-Mu. Lantas apa lagi yang kita mau cari? Ada di contoh yang paling tinggi. Allah sudah bersalawat. Apa gunanya Allah bersalawat? Memang Allah butuh sama Nabi Muhammad? Tidak. Allah tidak butuh sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang butuh kepada Allah. Tapi kenapa Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad? Kenapa seluruh malaikat diperintahkan bersalawat? Karena Allah sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena kecintaannya Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga Allah turunkan perintah untuk salawat kepada kita semua umat Nabi Muhammad. Besok lusa kita diadili, sembahyang tak gugur, mengaji tak gugur, sedekah tak gugur, haji tak gugur. Semua yang kita lakukan penuh dengan kesombongan dan riak. Ya Allah, saya masih ada ya Allah. Apa? Salawatku masuk surga. Alhamdulillah. Karena salawat tidak tertolak. Ada nggak salawat yang tertolak? Tidak ada. Seandainya jalan di jalanan dengan kita sendiri, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tetap diterima salawat walaupun isu-isu begini. Seandainya, tapi jangan begitu. Maksudnya ini seandainya.
Naga sila pula kita dari sini masuk di luar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak toko baru tahu pasti nak kita ya, jadi salawat itu untuk kita, bukan untuk Nabi Muhammad. Jadi perbanyak salawat khususnya di bulan kelahirannya Nabi, khususnya di bulan kelahirannya Nabi. Kalau nanti misalnya ada maulid, apa saja yang kita punya kemampuan tak untuk membuktikan kepada Allah bahwa saya gembira dari kelahirannya Nabi. Satu telur, alhamdulillah, sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan. Sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan. Atau ibu-ibu misalnya patung-patungan, ya toh? Ayo kita patung-patungan. Bapak-bapak yang mau menyumbang, misalnya ini majelis bikin maulid. Habib saya 10 dos, saya ini dos, saya kue. Itu kan bentuk kegembiraan, ya kan? Bentuk kegembiraan. Dan insya Allah kita dapat semua di akhirat, ya, insya Allah. Jadi cuma itu yang saya bisa sampaikan karena waktu juga mau sholat isya. Insya Allah kita semua masuk surga dengan salawat kita. Insya Allah kita masuk surga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.